Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ini untuk pertemuan 7 ya. Di sini ada 7A. Saya kasih nama 7A. Nanti ada dua materi ya yang saya berikan hari ini. Jadi ini sekilas saja sih yang di awalnya tentang penggunaan MySQL di dalam membangun basis data. Di materi yang kedua tentang DDL, data definisi aja ya. Oke, one. Jadi SQL itu merupakan standar untuk relasi dari database. Ya, panjangannya adalah Structure Query Language, di mana SQL ini menggunakan struktur bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa Inggris, ya keyword-keywordnya ini ya diambil atau menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi sebagai struktur atau standar bahasa di SQL. Kemudian perintah untuk operasi database ini berupa satu perintah tunggal, jadi bisa ditulis dalam satu baris gitu ya. Jadi penulisan SQL ini ya, satu baris bisa, kalau mau diantar misalnya selalu pagi dianggap aja bawah, itu masih dianggap satu perintah ya. Jadi dia menghasilkan dari satu perintah itu bisa menghasilkan satu keluaran ya, yang keluarannya itu bisa berisi banyak data ya. Misalnya saya ingin menampilkan nama mahasiswa uh, di teknik informatika ya, angkatan 2016 ya. Jadi cukup satu perintah saja nanti yang ditampilkan ya sebanyak data mahasiswa angkatan 2019. Jadi outputnya nggak hanya satu, bisa banyak. Kemudian sejarah SQL, SQL ini ya sampai akhirnya itu ada standarnya ya. Kan sebelumnya itu sudah terjadi perubahan ya, sampai akhirnya ada SQL 99 ada standar yang sampai saat ini digunakan ya, di dalam format SQL-nya ya. Itu nanti ada tambahan dari setiap DBMS. DBMS Database Management System, jadi merupakan software ya atau perangkat lunak untuk manajemen database untuk kan kita misalnya kita sebagai administrator database misalnya yang ingin mengakses suatu database, kan database-nya kan nggak bisa kita lihat secara langsung ya, jadi tapi bisa kita lihat dengan bantuan software DBMS. Datanya kan ada di server gitu ya, untuk lihat secara langsung kan nggak mungkin, tapi kita bisa memanfaatkan software DBMS. Biasanya software DBMS ini disediakan oleh pihak ketiga ya, jadi banyak di internet ya, bisa dicoba download ya, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Yang gratis ya seperti XMPP ya, server itu gratis ya. Sudah install XMPP ya. Kemudian secara umum kalau mengatakan DBMS itu banyak artinya ya, bisa file database, database engine-nya, atau server database-nya, kemudian perintah-perintah database-nya, termasuk SQL ya, yang nanti kita akan pelajari, mulai dari DDL-nya ya, seterusnya nanti ada DNL. Gitu.
kemudian administrasi database yang banyak tentang DBMS. Kemudian DBMS dan nah, dan SQL. Ya. SQL dalam DBMS tentu tidak dapat mengikuti standar SQL tadi ya, standar tahun 99 gitu ya. Ini karena yang pertama adalah tergantung DBMS. Jadi saya bilang tadi kan banyak tuh software DBMS ya yang sifatnya gratis atau berbayar. Nah, di dalamnya itu ya pasti mengambil standar yang tahun 99 ya. Dan ada juga biasanya tambahan ya, tambahan berupa standar atau keyword-keyword SQL yang DBMS tersebut buat sendiri gitu ya. Sehingga memudahkan dalam aplikasiannya untuk user ya. Kemudian tergantung kemampuan, tergantung riwayat sejarah, nanti bisa dilihat biasanya kalau ingin melihat apa ya keunggulan dari DBMS itu bisa kalian coba buka-buka ini ya, website resmi mereka gitu ya. Itu biasanya kan pasti berisi keunggulan apa saja sih dimiliki oleh mereka gitu ya. Kalian bisa juga membaca dokumentasinya ya, dokumentasi SQL. Biasanya dokumentasi itu ya berisi keyword-keyword yang ada di DBMS tersebut. Mungkin nggak semuanya yang diajarkan untuk keyword karena sangat banyak ya. Jadi yang penting dan mendasar aja yang saya ajarkan. Selebihnya nanti bisa baca dokumentasi di setiap. Kemudian akibatnya secara umum ya. Jadi sebagian SQL akan standar atau sama. Sebentar DBMS 1, DBMS 2, DBMS 3, dan lainnya. Gitu ya. Tapi sebagian juga akan berbeda gitu ya. Karena mereka ya buat sendiri ya gitu ya. Buat sendiri eh, keyword SQL-nya sebagai pelengkap dari standar yang tahun 99. Kemudian diperlukan pengetahuan tersendiri untuk masing-masing DBMS. Jadi maksudnya yang penting kalian sudah tahu dasarnya, nanti selebihnya kan bisa baca dokumentasi ya yang disediakan oleh DBMS tersebut. Ya. Di perkembangan sekarang ini DBMS itu ya sudah banyak maksudnya ya, ada yang sifatnya SQL, malah ada yang non SQL gitu ya. Itu sudah masing-masing banyak ada keuntungan dan kelebihannya. Ya. Kemudian apakah tidak bisa mengoperasikan database tanpa SQL? Bisa ya. Jadi kalau kalian kan sudah install XMPP ya, di dalam XMPP itu kan ada antarmuka ya, antarmuka atau interface yang memudahkan user untuk mengoperasikan database ya, tanpa melakukan query. Misalnya kita ingin tambah data gitu ya, buat tabel, ya tinggal main klik-klik saja gitu ya. Main klik-klik saja langsung jadi gitu ya. Jadi tanpa menulis query ya. Tapi kalau kita sebagai orang TI kan nggak mungkin main klik-klik saja ya. Karena query ini yang akan kita sisipkan di dalam codingan ya. Jadi kalau klik-klik ya nggak bisa kita sisipkan di dalam codingan gitu ya. Misalnya kita membuat codingan mengambil data dosen ya, data dosen yang berrelasi dengan mata kuliah misalnya itu. Seperti itu jadi
Nah, kita tinggal tulis saja ya query-nya di apa di aplikasi yang kita buat ya. Nanti ya tinggal nanti datanya akan di request ya. Aplikasi tersebut akan merequest data, nanti dari servernya akan mengirim data tersebut ya. Berbeda halnya kalau klik tadi itu ya cuma ya nggak bisa lah gitu ya untuk kita kembangkan, kita gunakan kalau pada saat encodingan. Nah, ya sebenarnya untuk klik-klik ini mempermudah saja sih bagi user yang tidak mengerti SQL ya. Materi yang sebelum itu ada nice user ya, jadi dia nggak mengerti, cuma main klik-klik saja, main di antar mukanya saja gitu. Kemudian mengapa harus SQL? Apa kelebihan SQL? Ini SQL adalah perintah yang berbentuk satu perintah untuk satu proses atau operasi database. Ya, lebih mudah memberikan perintah dibandingkan harus mengoperasikan database. Ya. Itu dengan cara navigasi atau klik-klik tadi ya. Jadi kalau kita menulis query, nah nanti kan misalnya di SMTP itu kan ada bagian tempat menulis query-nya ya. Menulis query-nya, nanti kita tulis query-nya, langsung enter, langsung keluar hasilnya. Jadi akan berbeda kalau klik pakai navigasi atau klik ya. Itu kan butuh beberapa klik untuk menghasilkan output ya, output yang seperti kita inginkan. Misalnya data mahasiswa ini banyak nih, misalnya data program ya. Misalnya kita ingin filter kan, misalnya, yang pertama kan menampilkan dulu ya datanya, baru kita filter. Filternya tergantung apa kebutuhan ya. Misalnya tadi ingin menampilkan nama mahasiswa, semua nama mahasiswa yang angkatannya tahun 2019 di prodi teknik informatika. Nah, yang prodi-prodi lain yang disisihkan gitu ya. Itu kan lama ya kalau mengklik-klik. Berbeda halnya kalau kita pakai query, tulis perintahnya satu baris, ntar langsung keluar. Itu ya enaknya pakai query. Kemudian memiliki variasi perintah yang cukup banyak, yang memungkinkan melakukan operasi yang sangat beragam. Jadi ada kalanya keyword-keyword yang disediakan oleh SQL itu nggak langsung seperti yang kita inginkan ya, tapi kita bisa mengkombinasikan beberapa keyword supaya outputnya seperti yang kita inginkan. Jadi sebaiknya ya baca ya dokumentasinya atau keyword-keywordnya. Ini fungsinya buat apa sih gitu ya. Jadi harus tahu ya, supaya nanti kita bisa merancang ya atau memodifikasi lah gitu ya. Mungkin untuk mendapatkan output tertentu kita harus pakai keyword A, kemudian output dari keyword A ini kita pakai keyword masukkan ke dalam keyword B, kemudian kita lanjutkan pakai keyword C, baru menghasilkan output yang kita inginkan ya, gitu ya. Jadi harus kalau saya tahu keyword yang ada di SQL. Kemudian pembagian perintah SQL. Di sini ada data retrieval digunakan untuk mengambil atau membaca database ya. Seperti tadi ya, mengambil nama mahasiswa angkatan 2019 ya. Pakai perintah ini kan ya select ya. Select nanti kita lihat nanti ada formatnya ya. Ini nanti masuk di DML ya. Kemudian DDL ya, digunakan untuk menyatakan suatu database. DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini struktur database dan tabelnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang DDL, ini kita pelajari, itu dia khusus
menangani bagaimana sih membuat struktur database dan struktur tabel ya. Nah, dasarnya ya dibuat dari hasil normalisasi ya yang sudah kita pelajari kemarin, normalisasi atau IRD gitu ya. Nah, itu sebagai dasarnya ya. Jadi kita tinggal pindahkan gambaran apa, rancangan database tersebut ke, ke database secara fisik ya, gitu. Pakai perintah DDL. Di sini keywordnya adalah create, create ya, alter, drop, rename, truncate ya. Tapi masih banyak yang lain. Kita pelajari saja ya. Kemudian DML. DML ini digunakan untuk pengubahan database. Jadi tadi sudah kita buat database-nya di DDL, tabelnya sudah kita buat di DDL, ya. Nah, untuk DML ini khusus untuk pengelolaan data atau rekaman record di dalam tabelnya ya. Jadi pakai keyword insert, update, delete, kemudian ya menggabungkan. Nah, itu ya bedanya ya antara DDL, DML. Kalau DDL ini lebih ke strukturnya ya, struktur database di tabelnya. Kalau DML ke isi dari tabel yang sudah kita buat strukturnya. Kemudian ada transaction control digunakan untuk mengendalikan transaksi atau commit, rollback, save point ya. Kemudian ada DTL digunakan untuk mengendalikan database. Ini keyword grant sama revoke ini khusus untuk manipulasi user aja ya atau hak akses dari database yang sudah dibuat. Ya, cuma ada dua aja sih DTL-nya. Jadi maksudnya di sini, misalnya kan kalau membuat aplikasi itu ada user ya, banyak user di dalamnya. Jelas itu ada administratornya ya yang bisa mengakses banyak banyak apa ya namanya semua tabel yang ada di database tersebut. Sedangkan user biasa seperti kita, mahasiswa, dosen, yaitu nggak bisa mengakses semua tabel ya. Dia mengaksesnya hanya dibatasi hak saja ya, tapi tidak bisa mengedit seperti tabel mata kuliah kan kita hanya bisa melihatnya saja ya. Nah, kalau administrator dia bisa mengedit, menghapus, dan lainnya. Dia bisa memiliki hak akses yang lebih ya daripada user biasa. Itu bisa kita atur ya. Kemudian pemilihan tipe tabel di dalam MySQL ya. Kalau kalian membuat pembukaan antarmuka di DBMS-nya, pada saat kita membuat tabel itu coba ya nanti coba sendiri buka. Karena itu ada pilihan InnoDB ya. DB-nya ada juga yang lain ya. Dan biasanya InnoDB ini sangat support sama tabel-tabel yang memiliki relasi ya. Ini ada primary key-nya, ada secondary key-nya gitu kan. Karena dia lebih support ya. Kemudian nah, keunggulannya ya dia mendukung transaksi antar tabel. Jadi relasinya gitu ya. Beberapa tabel kemudian mendukung role locking, kemudian mendukung currency constant, kemudian hash recovery ya, perusakan. Kemudian tipe data MySQL nih macam ya, macam itu bisa dibaca sendiri ya. Banyak sebenarnya ya banyak tipe datanya ya. Seperti pada saat kita belajar auto atau lainnya gitu ya.
Ya, seperti ada oh, tipe data integer, ya ada string, ya, seperti ada float, ada number, gitu ya. Itu ada juga di SQL yang akan kita gunakan nanti pada saat membuat tabel ya. Kita harus deskripsikan tipe datanya seperti apa. Ya. Misalnya NIM kalian, kan NIM kalian kan terdiri dari huruf dan angka ya. Nah, tipe datanya apa gitu ya, jangan pakai integer. Kalau integer kan angka semua. Kira-kira mana yang cocok? Yang perlu dipahami. Tipe data numerik ini banyak nih, ada integer, small integer, ada medium integer. Nah, nanti yang ya fungsinya sama gitu ya. Cuma kita bisa lihat dari jangkauannya ya. Jadi kita sesuaikan dengan data yang kita miliki gitu ya. Misalnya data yang kita miliki itu hanya 80 data gitu ya. 80 data. Nah, kira-kira tipe data apa yang cocok gitu ya. Nah, yang cocok ya kalau 80 data ya sebaiknya ya pakai ini integer aja gitu ya. Ya, jangan pakai small integer karena jangkauannya sampai 32 ribuan. Kalau 80 data, hanya 80 data kita pakai small integer, nah sisanya 32.600-an itu ya hanya berupa slot kosong aja, nggak pernah terisi ya di hard disk. Soalnya kalau kita men-set tipe data ini nanti sistem operasi itu akan langsung menyiapkan ya tempatnya ya alokasi filenya ya seperti array gitu ya rak-rak. Nah itu yang akan diisi. Kalau hanya 80 data ya lebihnya ya akan kosong. Nah itu akan memboroskan tempat atau media penyimpanan ya. Nah, sebaiknya dipikirkan ya pada saat membuat perancang database supaya tempat penyimpanan yang kita gunakan itu nggak cepat habis ya. Cepat habis dalam hal nggak diisi tapi eh, tadi karena sistem operasinya membuat slot ya untuk pengisian data tersebut. Padahal datanya hanya sedikit. Ini medium integer, 8 jutaan ya jangkauannya. Nah, kalau integer nih malah 2 triliunan gitu ya. Nah, kan sangat boros ya kalau datanya hanya 80 pakai integer. Ya, jangan lah gitu. Jadi, cepat habis kapasitasnya gitu. Ya, seperti nama juga kalau kita jangan lupa ada panjang size-nya gitu ya. Itu perlu ya kayak NIM ya, kayak NIM kalian harus bilang jangan dibuat 100 karakter. Nah, itu 9 aja, cukupnya aja gitu. 9 nggak akan berubah sampai berapa tahun depan gitu ya. 9 karakter. Nanti bisa baca sendiri ya, ada integer, ada float. Jadi fokus ke jangkauannya ya. Disesuaikan dengan data yang akan digunakan ya, akan dimasukkan. Itu data mana yang cocok. Kemudian ada tipe data depth sama time ya. Jadi depth ini untuk mengambil data, ya. Time-nya untuk waktu ya. Terus standarnya pakai yang format Inggris gitu ya, Amerika gitu ya. Nah, tahun dulu, bulan, baru hari ya. Nah, tapi kita bisa sesuaikan sih kalau ke bentuk Indonesia gitu ya. Misalnya hari dulu, bulan, kemudian tahun gitu ya. Bisa sesuaikan, tapi perlu ada tambahan sintak codingannya ya. Jadi kalau waktu ya sama saja ya.
Kemudian ada date time, ini gabungan dari tanggal dan waktu. Jadi kalau kita membuat aplikasi misalnya yang butuh waktu dan tanggal itu ya absensi gitu ya. Ya absensi pada pakai fingerprint misalnya. Kita apa, fingerprint gitu ya. Kita otomatis akan langsung sistemnya merekam dia melakukan absensi pada tanggal berapa, di jam berapa sampai detik berapa gitu ya. Detik berapa. Itu bisa pakai date time. Nanti di kolomnya ya langsung terisi dua nilai ini ya, tanggal sama waktu. Nah, disesuaikan saja kebutuhannya. Kalau butuh tanggal saja ya pakai date gitu. Kalau butuh waktu saja ya pakai time. Kalau butuh keduanya ya pakai date time. Ya, disesuaikan kebutuhan. Kemudian ada years, tahun ya. Itu bisa pakai kalau kita ingin mengambil tahunnya saja bisa pakai. Kemudian ada string ya. Kalau di SQL, kalau di bahasa C ya kan ada string ya. Tapi kalau di SQL itu pakai varchar ya untuk stringnya ya. Jadi nggak ada tipe data string di varchar. Char ya, jadi ada varchar itu ya, yang menggantikan string ya. Kalau di bahasa C gitu ya. Ya sambil sama saya sambil dilihat jangkauannya juga ya. Kemudian kalau ini ya seperti ini ada batasan karakternya ya. Makanya kita perlu menulis panjang karakternya kita atur. Misalnya name tadi misalnya pakai 9 karakter saja ya. Kalau kita nggak isi panjang karakternya nanti secara default ya sesuai dengan tipe data yang kita gunakan ya. Cat misalnya 255 karakter ya. Otomatis itu dianggap kalau kita nggak tulis panjang karakternya ya. Gitu. Cat 65 ribuan. Oke, nanti dibaca sendiri ya jenisnya itu. Kemudian ada tipe blok gitu ya untuk menyimpan data binar. Biasanya gambar bisa juga ini pakai tipe blok gitu ya. Ada juga pakai varchar URL-nya ya, URL gambarnya yang disimpan gitu. Macam-macam nih ada bit, ada blok, ada blok, ada medium, ada long. Dan tipe data lainnya nanti bisa dilihat ya di dokumentasi dari SQL atau MySQL-nya. Gitu. Kemudian ada enumerasi, ada set, gitu ya. Oke, masuk ke DDL ya. Ya, yang pertama DDL tadi sudah kita ketahui, dia khusus untuk membuat struktur database atau struktur tabelnya. Kemudian yang nanti akan kita pelajari, itu yang pertama adalah bagaimana membuat basis data baru, bagaimana menghapus basis data, bagaimana membuat tabel baru, bagaimana menghapus tabel tersebut, kemudian bagaimana mengubah menu tabel, bagaimana mengubah struktur tabel. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian DDL ini nggak ada berhubungan dengan isinya ya, isi tabel, tapi lebih ke arah strukturnya, bagaimana buat database, bagaimana buat tabelnya, ya seperti itu. Kemudian sintaksnya ya, sintaks membuat basis data baru dulu. Yang pertama sintaksnya adalah create ya, create database. Nah, jadi yang huruf besar ini adalah keywordnya ya. Kalau mengerti bahasa Inggris yang tahu kan.
membuat create database. Membuat apa? Membuat database. Nah, gitu ya. Create database spasi dbname. Dbname-nya adalah nama database-nya. Jadi boleh terserah kita nama database-nya apa. Ya. Contohnya di sini, kita disuruh buat database namanya tenis. Ya. Sederhana aja, buat sintak, create, database, tenis, enter. Langsung ter, terbuat, dibuat otomatis, ya, dibuatkan secara otomatis DBMS-nya, ya, database tenis. Kemudian, nah untuk membuat database yang lain, misalnya create database kuliah SBD, berarti nama database-nya adalah kuliah SBD gitu ya. Kemudian untuk melihat daftar database yang tersedia, query-nya kita bisa ketikkan show database, ya, show database, tampilkan database, ya. Jadi tadi kan kita sudah buat nih database-nya sama apa nih kuliah SBD ya. Kalau kita mengetik show database, nanti yang akan tertampil dua database itu. Tapi nanti kalau kalian sudah punya banyak database di DBMS-nya, ya keseluruhan database itu akan ditampilkan dengan show database. Kemudian, nah setelah ditampilkan semua kan kita perlu pilih ya database-nya. Saya mau pakai yang mana gitu ya. Kan, tadi kan baru ditampilkan saja namanya. Saya ingin lagi membuat proyek di sistem informasi akademik. Berarti ya saya masuk di database sistem informasi akademik gitu ya. Nah, namanya terserah gitu ya. Kita pakai keyword use ya. Use kuliah SBD misalnya. Ya. Atau use DB siang. Biasanya biar mempermudah gitu ya. Penamaan database-nya itu pakai awalannya pakai DB gitu ya. DB kemudian underscore nama proyeknya apa. Nah itu ya. Tapi biasanya orang-orang, tapi kalau nggak mau seperti itu ya nggak masalah karena itu kan sifatnya bebas ya. Hanya penamaan saja. Supaya nggak bingung aja sih kan. Kemudian kalau kasih nama tabel biasanya di depannya T gitu ya. T underscore apa gitu ya. T underscore mahasiswa. Kalau mau tulis mahasiswa aja ya silakan. Kan kadang-kadang orang ragu ya. Kalau kita nggak lihat database langsung mahasiswanya nama database-nya atau nama tabelnya seperti itu. Karena kadang-kadang orang memberikan nama untuk nama tabel itu T dulu di depan T, atau mau tulis TBL gitu ya, atau mau tulis tabel langsung ya, terserah gitu ya. Kemudian untuk melihat daftar tabel dari database tadi, ya misalnya yang di PSD kan kita gunakan gitu. Tapi kita kemudian mau lihat isinya, apakah sudah ada tabel-tabelnya gitu ya, atau masih kosong gitu ya. Kita pakai show table in ya. Ini kan kalau database show database, lihat tabelnya ya show table in, di mana database mana gitu ya, tabel yang ada di database mana di SBD. Kemudian menghapus basis data, keywordnya bukan delete ya, tapi pakai drop. Menghapusnya pakai drop, drop database, nama database, pastinya database. Tadi kan membuat ya create ya, menghapus ya drop. Hati-hati ya kalau menggunakan query drop ya. Misalnya ini kan ya hanya satu baris saja perintahnya gitu ya. Karena kalian sebagai administrator database ya, ya perlu hati-hati gitu ya. Lagi drop database ya tabel mahasiswa, ya, semua itu data mahasiswa. Hati-hati gitu ya.
Misalnya satu baris, tapi datanya ya. Nah, di sini hapus basis data tenis ya. Drop database tenis. Nah, itu singkat aja ya. Drop database tenis. Jadi ya, database yang sudah kita buat tadi tenis, kita hapus ya. Kita drop database tenis. Membuat tabel ya. Tadi ya seperti database, create gitu ya. Create. Kalau tadi database ini create table, table ya. Di sini kita lihat dulu komponen minimal gitu ya yang harus ada. Yang jelas harus ada nama tabelnya apa. Kan kita membuat tabel, buat tabel apa namanya. Kemudian di dalamnya harus ada nama kolom apa saja di tabel tersebut. Kolom ini ya nama atributnya ya. Kemudian dilengkapi dengan tipe data dari atribut atau kolom itu ya. Misalnya tadi name, tipe datanya apa, varchar. Kemudian IPK, tipe datanya apa, misalnya pakai label atau float. Ya. Nah, kemudian nama, tipe datanya apa, ya, varchar juga, ya, seperti itu. Itu semua harus ada ya, minimal harus ada. Kemudian nullity masing-masing kolom. Nullity ini maksudnya, jadi kita bisa batasi ya, suatu kolom itu nanti ada constraint ya, batasan. Gitu. Kita bisa batasi kolom tersebut boleh dikosongkan, boleh tidak gitu ya. Misalnya di sini kan monolith ini nilainya ada dua ya, nol atau not nol. Ya. Not nol ya berarti tidak boleh kosong. Ya. Kalau name atau nama kita atur not nol. Jadi pada saat orang menginputkan data di bagian nama nggak boleh dikosongkan gitu. Ya. Kalau yang lain misalnya nol, yang nol, ya. Misalnya contohnya misalnya nomor telepon rumah gitu ya. Yang kadang kan kita nggak punya ya nomor telepon rumah, hanya nomor HP saja gitu ya. Nomor telepon rumah ya atur nol ya. Boleh dikosongkan gitu ya. Jadi bisa kita atur. Jadi, pada saat membuat tabelnya. Kemudian yang terakhir ini harus ada primary key ya. Setiap tabel kan harus ada primary key. Kalau nggak ada primary key ya bukan tabel gitu ya. Bukan tabel. Ini nanti akan susah eh, apa, mengecek ini data milik siapa ya. Ya, nggak punya primary key, nilai yang unik. Kemudian sintaksnya ya, kita lihat sintaksnya untuk membuat tabel, create, table, kemudian tabel name, nama tabelnya, baru dalam kurung ya, dalam kurung nanti tutup kurungnya di bawah. Di dalam kurung ini berisi atribut atribut tadi ya, beserta tipe datanya, ada constraint-nya, atau batasan ya, constraint, ada primary key-nya ya. Ini jelas ini yang kotak, yang kurung kotak ini hanya opsional aja ya. Boleh diisi, boleh enggak. Tapi yang enggak dikotakan, enggak dikurungkan ini seperti kolom name, data type, itu tipe datanya yang harus tetap ditulis ya. Enggak boleh kok, enggak ditulis pada saat membuat query pembuatan tabel ya. Ini ada default ekspresi gitu ya. Misalnya ini bisa kita tambahkan default tadi ya. Default 0 misalnya. Misalnya kolom nomor telepon rumah default, kalau nggak diisi ya pakai nilai default yang kita set di sini ya. Misalnya kita set 0. Untuk kita terserah selain 0 bisa misalnya pakai strip apa lah gitu ya. Mungkin bisa gitu. Kemudian kolom constraint ini yang tadi yang 0. Nanti kita lihat ya macam-macam, ada beberapa ya.
Primary key itu termasuk batasannya, ada foreign key, ada not null, ada unique, itu termasuk constant, tabel constant juga. Nah, ini yang lebih enak nih, kita lihat sintaksnya, ada create table, nama tabelnya, yang dalam kurung, itu kurungnya di bawah. Jadi baris satu ini berisi nama atributnya ya, atribut. Kolom pertama misalnya name, tipe datanya adalah varchar. Nah, size-nya ini panjang karakternya ya, misalnya name-nya panjangnya 9 gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 9, nggak boleh kurang dari 9 ya. Di conference name, nah ini batasannya, misalnya name itu adalah primary key, ya seperti itu bisa dimasukkan. Untuk memisahkan antara atribut, itu jangan lupa pakai tanda koma ya. Koma sebenarnya bisa ditulis satu baris ya, cuma panjang. Nah, supaya enak dilihat ya, di koma, enter, nanti ditulis nama atribut yang di bawah, koma, enter, atribut yang di bawah. Ya, ya, tadi kalau sudah tulis seperti ini, langsung enter, langsung terbantu tabel yang kita inginkan. Ya, ya tanpa main klik-klik lagi, ya, seperti di antarmuka DBMS. Ya. Kemudian pengertian constraint ya. Nah, constraint ini batasan. Ya. Memberikan aturan pada tingkat tabel ya. Aturan atau batasan. Membatasi manipulasi tertentu pada tabel. Itu tadi ya, isinya boleh kosong, boleh tidak kosong. Gitu ya. Menjaga integritas data, menjaga validitas data. Gitu. Akuratan datanya ya. Jenisnya ada not null, ada unique, ada primary key, ada foreign key. Ya. Not null, not null di sini jadi seperti tadi tidak boleh kosong, ya. Tidak boleh kosong maksudnya. Jadi harus tetap diisi ya. Mau diisi satu karakter, pokoknya harus diisi. Gitu. Ya. Kemudian unique gitu ya. Suatu kolom harus tidak boleh memiliki nilai yang sama. Jadi tetapi boleh nol. Nah, di sini penulisannya ada tadi kan nama kolom, tipe datanya apa, kemudian baru constraint-nya ya. Constraint-nya masuk nol, ada unique. Ya. Jadi kita bisa batasi ya, kayak unique gitu ya. Misalnya apa ya nama, misalnya nama kita set unique. Nah, misal namanya Albar misalnya. Nanti pada saat ada orang lain yang namanya Albar gitu ya, menginputkan data, nah akan ditolak otomatis ya oleh sistem karena eh, tidak dibolehkan ada nama Albar yang sama di tabel tersebut. Ya. Yaitu unik gitu ya, unik. Nah, nanti bisa dipakai yang untuk yang atribut yang lain gitu ya. Misalnya apa ya yang unik? Ya, nomor HP gitu ya, nomor HP kan nggak nggak mungkin dimiliki oleh orang lain ya. Paling ya satu aja kan gitu ya nomor. Nggak boleh ada di dalam database yang sama pakai nomor HP yang sama juga kan gitu. Ini bisa diatur. Kemudian nah bisa juga ditulis seperti ini constraint, nama constraint unique ya. Kalau yang tulis di bawah ini dia berarti tadi penulisannya ini kan kita definisikan atributnya ya semua. Nah, uniknya bisa kita tulis di bawah ya. Kalau kita tulis di bawah, nanti penulisannya seperti yang ini ya. Constraint. Nama constraintnya bebas ya. Constraintnya bebas. Kemudian pakai keyword unik dan kolom mana yang unik. Ya. Kolom mana yang unik kan sudah kita sebutkan di atasnya ya, di query di atasnya. Misalnya tadi ini, nama, apa gitu ya. Ini. Kemudian primary key ya, primary key di sini sudah dianggap otomatis nilainya unik dan not null.
DBMS-nya. Penulisannya ada di bagian constraint. Jadi nama kolom tetap, ya, nggak tipe datanya tetap. Nanti langsung ditulis primary key. Boleh nggak ditulis not null ya? Karena sebenarnya kan sudah otomatis dianggap unique dan not null ya, primary key. Kalau kita kelupaan misalnya, kita pengen tulis di bawah, di baris paling bawah ya, setelah kita definisikan atribut-atributnya tadi ya, name, nama, IPK. Nah, primary key-nya kita nggak tulis sejajar dengan name tadi ya, tapi kita tulis di bawahnya. Di bawahnya bisa pakai ini ya, constraint, nama constraint-nya apa, primary key, kolomnya mana yang akan dijadikan primary key. Foreign key sama halnya seperti primary key, hanya saja ada tambahan reference ya, tabel mana, kolom mana. Jadi foreign key di tabel itu gitu ya, yang mana kolomnya gitu ya, dia akan bereferensi atau berelasi dengan tabel yang mana gitu ya. Tabel yang mana di kolom yang mana di tabel yang ini. Ini kita lihat contohnya. Ini ada membuat tabel, create tabel, table, dosen ya, dalam kurung ya. Jadi per baris ini disebut, nah, atributnya nip, integer, primary key. Nah, primary key-nya disebut sejajar dengan nip ya. Ini satu baris boleh. Atau primary key-nya tadi ditulis di bawah atasan boleh juga. Kalau di bawah atasan nanti tulisnya pakai ini ya. Baris keempat ini ya untuk primary key. Primary key dalam kurung kolom apa? Misalnya tadi kolom nip ya, primary key dalam kurung nip. Itu bisa sama saja sih hasilnya. Kemudian nama varchar 30. Nah, ini kan diatur ya, nama itu kita batasi 30, nggak boleh lebih. Gaji itu tipe datanya adalah big integer, alamat nomor varchar, ya, jurusan small integer, not null, atasan integer. Nah, integer ini nanti berhubungan dengan di atasan ini isinya adalah nip ya. Nip ini kan nilainya integer. Jadi bukan nama ya. Kolom atasan ini isinya bukan nama tapi ya, seperti ini ya. Jadi yang jelas harus ada nama kolom dan tipe datanya. Constraint-nya seperti primary key, not null, boleh ada, boleh. Kalau primary key harus ada ya. Kalau not null, boleh ada, boleh enggak. Seperti nama ini ya enggak kita tulis not null atau null. Dibiarkan kosong aja. Gitu. Tapi kalau default-nya dia akan pakai not null ya. Kalau kita nggak tulis berarti dia not null. Kemudian nah, tabel yang lain nih, create tabel jurusan ya. Ini sama ya, kode small integer, primary key gitu ya. Jurusan varchar 30, kajur int, sekjur int gitu ya. Nah, nilai kajur ini dan sekjur itu kita relasikan dengan tabel dosen ya. Karena nilai dari kajur dan sekjur ini kita ambil dari kolom nip di tabel dosen. Makanya penulisan foreign key-nya gini ya. Jadi foreign key, nama kolomnya tadi ya, kolom apa yang ada di tabel jurusan, ya. Kajur misalnya. Dia akan bereferensi, reference dengan tabel dosen, ya, tabel dosen di kolom nip, ya. Jadi tabel dosen di kolom nip. Jadi nilai kajur dan sekjur itu akan diambil dari nip yang ada di tabel dosen. Gitu ya. Kemudian, nah ini create table mahasiswa. Ya. Primary key-nya ditulis sejajar dengan NRI. Boleh juga di bawah itu ya. Nanti pakai primary key dalam kurung NRP gitu ya. Boleh. Atau sejajar seperti ini boleh juga. Tidak masalah.
Kemudian yang kita lihat di sini, ini ada tambahan constraint. Tadi, jadi penulisan constraint, nama constraint-nya opsional aja ya, boleh pakai, boleh enggak. Tapi sebaiknya dipakai, dibuat, karena nanti akan mempermudah pada saat kita ingin menghapus, misalnya. Menghapus foreign key-nya, ya. Jadi nanti kalau mau menghapus nanti pakai perintah drop ya, drop foreign key. Nama foreign key-nya apa? FK jurusan. Sudah langsung terhapus foreign key di tabel yang kita ingin hapus itu, gitu ya. Kemudian indeks, ya, suatu tabel khusus yang berisi kolom dengan data yang telah diurutkan. Kegunaannya mempercepat pencarian, pengujian data unik, ya. Jadi mempercepat pencarian kalau aplikasi sistem itu kan dia mencari berdasarkan indeksnya, seperti kita belajar array itu ya. Kita sudah tahu indeksnya array ada di array 50, kalau datanya di array 50. Ya udah, berarti sistem operasinya langsung mengakses di array 50 ya, tanpa mencari apa dari data pertama ya, data 1, data 2, data 3 sampai 50 baru ketemu. Kalau sudah tahu indeksnya ya udah langsung tertuju apa ya, alamatnya gitu ya. Addressnya itu langsung tertuju ke indeks 50, langsung tampilkan. Ya bedanya kalau pakai indeks. Sama juga seperti indeksnya bisa juga pakai yang apa primary key gitu ya. Misalnya NIM atau NIK. Nah, saya ingin menampilkan yang NIM-nya F1D 019 099 gitu ya. Nah, udah kan tahu kan, berarti kan indeks langsung dicari. Nah, saya langsung tertuju ke situ. Atau NIK berapa gitu, NIK berapa gitu. Kemudian, nah ini otomatis dibuat saat kolom dianggap sebagai primary key atau unit. Ini ya sintaksnya. Kemudian ini ada basis data teknis ya. Misalnya di sini disediakan beberapa tabel, ada player, ada penalties, ada tim, ada committee member. Beserta relasinya ya, panah-panah ini. Jadi committee member ini berelasi dengan players, teams ini berelasi dengan players, ini berelasi dengan players dan teams, ya. Penalty berelasi dengan player. Nah, di sini dituliskan ada nama atributnya, ada nama apa tipe datanya, ya. Misalnya player number, tipe datanya small integer. Kemudian constraint-nya nih yang baris yang kolom 3 dan 4 itu constraint batasan. Player number ya itu ya, no itu merupakan primary key, kemudian dia constraint-nya not null. Di sini ada yang nol, ada yang 000 gitu ya. Phone number boleh 0, nick number boleh 0, postcode boleh 0, kode posnya boleh 0. Gitu. Nah ini jadi data-data seperti ini yang nanti kita akan masukkan ke dalam query ya, pada saat membuat tabel ya. Kemudian ini kalian contoh membuat tabel players nih. Sederhana aja, yang penting sudah ada datanya gitu ya. Create table player. Nah, ini kan keywordnya create table. Nama tabelnya apa ya, players ya. Kemudian di dalam kurung, lupa tutup kurungnya. Nah, setiap atribut ya ditulis per baris gitu ya. Player null, small integer, not null. Nah, tadi kan kita lihat player null ini kan ada primary key ya, primary key. Nah, cuma di sini belum ditulis. Nah, bisa kita tulis di contoh yang tadi kan ditulis sejajar dengan primary key ya, atribut primary key-nya ya. Player null, small integer, not null, primary key boleh. Atau di sini contoh yang lain, primary key-nya ditulis di bawah ya. Kita bilang tadi, ya hasilnya sama, tetap sama gitu ya. Jadi
Ini didefinisikan dulu atributnya semua, kemudian primary key sama foreign key-nya di bawah ya. Kalau ada foreign key ditulis, kalau nggak ada primary key nggak ada. Kalau nggak ada foreign key nggak bisa ditulis gitu ya. Jelas harus ada primary key ya. Jadi primary key dalam kurung kolom apa gitu yang jadikan primary key player no. Misalnya ada 2, ada 3, nanti bisa pakai koma ya, player no, misalnya koma apa inisial, misalnya itu misalnya kita anggap primary key-nya ada 2, bisa dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian membuat tabel committee members ya. Di sini kita lihat tabelnya. Committee members ini. Jadi ya, create table, nah, query-nya ya create table committee members dalam kurung gitu ya. Nah, atributnya apa? Player no, spasi, small integer, spasi. Nah, di sini kita lihat nih primary key-nya ada 2, foreign key-nya ada 1 ya, player no gitu ya. Karena player no yang di committee member ini dia sebagai foreign key mengambil nilai dari primary key yang ada di player, tabel player. Ya. Nah, kita tulisnya di bawah itu ya, primary key-nya dan foreign key-nya di bawah. Kita tulis dulu atributnya ya, player no, small integer, not null, koma, bikin date, not null, koma, end date, null, koma, position, chart 20 gitu ya, null, koma, baru primary key, player no, dalam kurung ya, primary key dalam kurung, player no, koma, bikin date, tutup kurung, koma, sekarang foreign key-nya ya, foreign key, boleh pakai nama constraint dulu, boleh constraint, misalnya FK, foreign key, namanya bebas, foreign key, committee members, kemudian keywordnya foreign key-nya apa? Foreign key, player no, ya, player no, tutup kurung, nanti ada keyword reference, ya, reference ke tabel mana? Reference ke tabel player, dari dalam kita buat dalam kurung kolom mana dari tabel player ini, kolom player no ya, ya. Baru selesai gitu ya query-nya gitu. Nah ini ya, bentar ya saya tinggal ya. Kemudian penerapan batasan dalam table ya. Ini sebenarnya tergantung rancangan kita yang membuat ya. Misalnya jenis kelamin ya, pada jenis kelamin kita pakai 1 gitu ya, set karakternya hanya 1 karena nilainya adalah M atau F saja, male dan female. Nanti bahasa Indonesia ya laki-laki L gitu, perempuan P gitu. Jadi cukup disingkat aja ya supaya nggak memboroskan media penyimpanan juga ya. Kalau kita tulis laki-laki butuh beberapa karakter tuh 9, perempuan perempuan
9 juga gitu ya. Bisa kita set akan dilihat sendiri. Kemudian logika seperti ini misalnya ya pakai years tadi kan, years untuk mengambil tahunnya saja ya dari birthday ini kan tanggal lahirnya ya, tanggal lahirnya kan ada hari, bulan, tahun ya. Tapi kalau kita pakai year, nanti yang diambil adalah tahun saja, nanti dibandingkan dengan tahun. Kan logika informatika, logika itu kan harus tahun bandingkan dengan tahun ya, dengan tanggal lahir dibandingkan dengan tahun ya, salah ya, nggak ketemu gitu ya. Gitu ya. Jadi misalnya di sini tahun lahir pemainnya harus lebih kecil dari tahun dia join gitu ya, jangan sampai terbalik pada saat mengisi datanya gitu. Tahun joinnya lebih dulu daripada tanggal lahir, orang belum lahir join aja gitu. Itu bisa dibatasi ya pada saat pengisian data tadi. Kemudian batasan SK, nah itu tadi ya intinya ya. Nah ini latihan ya membuat player nih ya, kita sama seperti yang tadi ya. Cuma saja misalnya ceritanya di sini. Nah tadi kan banyak tuh ya atribut playersnya. Misalnya di sini baru kita sebut ada beberapa, ada 5 ya. Sedangkan kita ingin menambahkan kolom baru ya, kolom baru. Apakah kita hapus dulu drop tables gitu beserta isinya, atau kita sisipkan tabel baru gitu. Lebih aman kan kita sisipkan, jangan kita hapus nih create table kan otomatis kalau sudah ada isinya ya terhapus juga, nanti susah lagi input datanya kan gitu. Nah, kalau seperti itu kita bisa pakai keyword ini ya, alter table player, nanti alter table nama tabelnya apa gitu ya, ini keyword ya, alter table nama tabelnya apa, nanti ada keyword add column, nanti nama kolom apa yang ingin ditambahkan, misalnya postcode, kemudian tipe data dari postcode itu apa ya. Jadi nanti pada saat kita enter nih perintah alter table, di tabel player itu akan otomatis menambah satu kolom ya, sehingga menjadi 6 kolom. Untuk kolom postcode-nya karena baru dibuat di tabel player itu ya nilainya akan 0 ya. Kalau ada sudah berisi data yang lain ya, untuk player 0 sudah ada 6. Nah, itu akan berisi 0 kosong gitu ya. Nah, nanti tinggal diedit aja. Daripada kita hapus drop table, hilang semua tuh datanya ya. Karena data pemainnya ada 1000, ya. Capek juga kalau kita input data kembali. Ya, solusinya pakai alter. Kemudian menghapus tabel ya pakai drop table gitu ya. Sama tadi drop table committee members, drop table player. Kemudian mengubah nama ya pakai tadi seperti di Word gitu ya, atau Windows kita ubah nama file pakai rename ya, klik rename. Ya SQL gitu juga, rename table, nama tabelnya to nama tabel yang baru ya. Misalnya di sini rename table, nama tabel yang lama adalah teams, kita ingin ubah jadi nama tabelnya groups ya. Rename table teams to group. Udah nanti berubah nama tabelnya. Misalnya kalian salah tulis misalnya nama tabel mahasiswa, misalnya mahsis, mahsis, misalnya salah tulis, pengen tulis mahasiswa, ya, itu bisa juga gitu. Salah tik apa kelupaan apa tombolnya nggak kepencet, ya seperti itu. Ingin saja. Ya, selain itu mengubah nama bisa juga pakai nanti alter table ya, selain pakai rename. Kemudian mengubah struktur tabel,
Ini bisa pakai alter table tadi ya, alter table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian alter specification. Alter specification ini nanti kita lihat ada 3 jenis. Yang pertama, menambahkan kolom itu pakai keyword add column, call name, column definition. Ya. Keyword kata kolom ini boleh nggak dipakai ya. Kemudian add column, call name, column definition. Nah, jadi add column ini disisipkan di alter specification ya. Jadi alter table dan table name ini harus tetap ditulis di awal. Baru ditambahkan add column, column name, column definition. Kolom mana yang ingin ditambahkan gitu ya. Sama kita. Kemudian kita bisa juga mengubah kolom pakai keyword, 2 keyword nih. Boleh terserah mau pakai yang mana, ada change atau modify ya. Kalau change ini kita lihat keyword apa format misalnya change kolom, all column name, nama kolom yang lama, spasi nama kolom yang baru, spasi tipe data dari kolom yang baru itu. Kalau modify kolom, column, spasi kolom definition, tipe data kolomnya apa gitu ya. Nah kalau kita lihat ya, nah penggunaan change sama modify ini kan ada di sini ya, di nama ini ya, berbedanya. Kalau di change-nya ada nama lama dan nama baru. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk pakai yang tadi yang rename. Bisa juga pakai change yang merubah nama. Nah, tinggal nama baru, nama lamanya apa? Tadi kan teams ya. Nama barunya groups. Nah, bisa. Kemudian menghapus ya, menghapus. Nah, ini menghapus ya drop. Tadi kan drop database, drop table, kolom juga drop juga gitu ya, drop kolom. Kolom mana yang mau dihapus ditulis ya, kolom name-nya apa, kolomnya apa. Kemudian drop primary key, nah itu ya ditulis juga primary key-nya ya, apa ya gitu ya, drop primary key nanti ya, apa yang ada di tabel itu primary key-nya yang akan terhapus. Kemudian drop foreign key, ini ada nama foreign, ada apa, nama foreign key-nya ya. Jadi FK ini ya kepanjangan dari foreign key ya, sudah kan, foreign key simbol. Itu makanya tadi saya anjurkan ditulis nama konstrennya ya. Ya, pada saat kita ingin menghapus foreign key yang mana gitu yang kita ingin hapus. Kemudian manipulasi foreign key ya, misalnya alter table. Misalnya kita sudah buat tabel mahasiswa, tapi lupa nih kita masukkan foreign key-nya. Bisa sisipkan ya pakai alter table. Tabel mahasiswa, add constraint, FK wali, nama constraint-nya ya, foreign key, wali, reference, dosen. Kemudian menghapus foreign key-nya, alter table mahasiswa, drop, foreign key, FK wali. Jadi jangan lupa tulis alter table dan nama tabelnya apa. Sebelum menggunakan tadi table specification-nya. Kemudian mengubah nama tadi rename ya. Awalnya mahasiswa jadi MHS. Oh, ternyata dibalik lagi itu MHS ganti jadi mahasiswa. Ya, merubah nama kolom ya. Nama kolom yang lama ganti nama kolom yang baru. Ya. Kemudian oh tadi rename itu ini ya, rename itu buat nama tabelnya ya, bukan nama, kalau yang alter table ini nama kolom ya. Ya, jadi khusus rename-nya khusus nama tabelnya. Kalau alter table yang pakai change itu pakai untuk mengubah nama kolom ya. Kemudian perubahan nama atau tabel namanya juga ya. Ini kan nama lama, nama
nama barunya nama X. Ya. Nah ini penambahan kolom tabel. Ya. Di sini ada alter tabel mahasiswa add coba 1. Jadi kita tambahkan kolom coba 1. Itu datanya T first. Yang kedua kolom coba 2 after lahir. Kolom ketiga add coba 3. Ya. Kalau tingkat yang ketiga, misalnya dari tabel mahasiswa ini, nah, outputnya dia akan di kolom coba 3 ini, misalnya tabel mahasiswa ini sudah ada 5 kolom, ya. Kemudian kalau kita masukkan coba 3, kolom coba 3, dia akan berada di kolom ke-6, ya. Nah, kalau kita tambah first, jadi ini perintahnya, nanti kolom coba 1 itu ada di kolom nomor 1, gitu ya. Jadi ada di bagian kiri kolom, ya, penampakannya. Kalau kita pakai after nanti nama kolomnya apa gitu ya. After kolom apa gitu ya. Misalnya di sini after lahir. Misalnya kolom lahir itu ada di kolom ketiga gitu ya. Nah, nanti coba 2 ini akan disisipkan ya setelah kolom lahir. Kolom lahir misalnya ada di kolom 3 tadi, maka coba 2 itu ada di kolom keempat. Ya. Kemudian penghapusan kolom tabel ya seperti ini pakai drop ya. Sama juga drop nomor 1, drop nomor 2, drop nomor 3. Penghapusan pakai drop ya, kalau menghapus tabelnya. Kalau mengosongkan pakai truncate ya. Jadi tabel mahasiswanya nggak terhapus, tapi isinya kita hapus. Ya. Truncate. Penghapusan database kemudian. Ya, sekarang latihan bentar. Ya. Tambahkan satu kolom dalam tabel tim bernama type yang memberikan identifikasi tim pria dan wanita. Nah, kira-kira pakai query apa ini? Tambahkan satu kolom. Ini kan tambahkan satu kolom, berarti kan tadi add kolom ya. Add kolom itu punya keyword siapa gitu ya. Nah, Di alter tabel dulu deh Pak. ya, alter table dulu ya. Alter table, dan nama tabelnya ya. Iya. Alter, Nama ya. alter table, tabelnya apa? Tim. Tabelnya tim namanya. Teams ya. Ya. Namanya teams, kemudian keyword berikutnya Add column. add kolom, terus Type. nama kolom ya, nama Ya, nama kolom kolomnya type. type, terus Si. kolomnya Lagi ya, tolong. yang tipe data type. Char. Varchar. Char apa? Label char. Gimana? Pakai char untuk tipe datanya. Char ya, bisa nilainya, karakternya. Enam deh kayaknya. Pria dan wanita itu kan 6 karakter maksimal. Berarti di tab-nya itu nanti ada tim pria, terus di enter lagi ada tim wanitanya juga Pak ya? Nilainya kan Iya. pria dan wanita nilainya. Untuk anunya kan Pak ya, apa namanya itu? Jumlah karakternya kan ya Pak ya? Ya, jumlah karakternya. Nah,
6 kayaknya. Ya sebenarnya jumlah karakter tergantung ya, tergantung kita mana lagi. Seperti tadi kan lebih bagus kan pakai inisial aja, P atau W kan gitu kan, pakai satu aja kan lebih hemat. Oh iya, bisa. Kalau satu lengkap pria, wanita gitu. Atau mau bahasa Inggris tadi, male, female, boleh juga kan. Gitu ya. Iya, Pak. Kemudian kita lihat hasilnya. Kira sama ya. Table, in, add column, ya, type. Nah, ntar boleh pakai satu. Tapi mau pakai tadi 6 boleh juga ya, nggak masalah. Nah, kita kan mikir supaya ke depannya media penyimpanannya nggak cepat boros saja gitu. Kira-kira seperti ini ya. Hmm. Jadi misalnya ada tadi ya seperti saya bilang tadi, kalau tabelnya sudah jadi, kita tambahkan kolom masih kosong nih nilai uh, yang di kolom type-nya ya. Nah, nanti tinggal diedit. Jadi kan nggak otomatis yang baris satu nih laki pria, yang baris kedua wanita kan nggak tahu sih. Tapi kita yang mengeditnya secara manual ya. Ini sudah betul ya. Kemudian ini perbarui update, ini kita loncat aja ya. Ini masuk UML belum kita pelajari ya. Ini keywordnya update di minggu depan. Kemudian yang ketiga nih, tambahkan panjang karakter font dari 10 menjadi 20 ya. Jadi tone ini atribut milik tabel players ya. Tone ini atribut dari tabel player. Nilainya tipe datanya adalah karakter dan 10. Tapi kita pengen ganti 20 ya. Kira-kira. Di mana pakai mengubah ya, mengubah pakai change ya. Apa? Change ya, change atau modify ya. Modify, Pak. Nah, pakai change sama modify. Jadi jangan lupa tulis alter table dulu ya. Alter table, nama tabelnya apa tadi? Player. 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 Yang pakai change, kalau pakai Change change, modify deh kayaknya, Pak. Yang ada. Modify. boleh pakai salah satu ya. Jadi salah satu. Sama hasilnya nanti ya. Change kolom ya. Kolom. Tadi kan kalau yang change itu mungkin saya daripada balik-balik mungkin nanti kalian sambil lihat ini sih sebenarnya sambil lihat slide ya. Soalnya slide di halaman berapa tadi? Tadi kan change kolom kan tadi, terus formatnya ya penulisannya nama kolom yang lama pasti nama kolom yang baru pasti kolom definition ya. Kalau change kolom, nama kolom yang lama apa gitu. Nama kolom yang lama kan tone ya. Iya. Tone. Permisi Pak, masih share screen-nya masih di slide. Gimana? Belum ada tulisan ya Pak. Belum, nanti jawabannya. Mana? Nama kolom yang lama, tone.
Pasti nama kolom yang baru apa? Kan nggak ada perubahan ya, baru sama yang lama ya. Iya, Pak. Nah, kemudian tipe datanya. Nah, tadi kan karakter ya, char. Char 10 ya di tabel tadi ya, gambar tabel tadi. Char 10 kita ganti char dalam kurung 20. Ini jadinya ya. Kan? Change kolom. Tone yang ini adalah nama kolom yang lama ya. Ini yang tone yang berikutnya adalah nama kolom yang baru. Kalau nggak ada berubah ya tetap aja tulis sama gitu ya. Kemudian chart 20, not 0. Ini tambahan aja nih. Ini kan sudah disebutkan juga ya not 0. Gambar. Kalau pakai yang modify gimana? Beda dia, Pak. Strukturnya, apa namanya? Penulisannya atau sama kan katanya sama tadi, Pak. Change sama modify. Nah, hasilnya sama, penulisannya kan beda. Kan nggak ada nama lama, nama baru kan. Nah, ingat nggak? Ini susah nih, harus bolak-balik slide. Ya, lihat. Jadi kalau modify, ya modify kolom, kan dia kan kalau yang change itu kan ada nama lama, nama baru ya. Kalau yang modify itu cukup nama kolom saja dan tipe datanya. Jadi nama kolomnya apa? Tone, tipe datanya chart 20, not 0. Jadi sama seperti itu ya. Outputnya sama. Iya, Karena Pak. di change ini kita bisa merubah juga nama kolom ya. Tapi kalau dirasa sama, ya mungkin sebaiknya supaya mempersingkat atau modify. Tapi mau pakai change sama modify ya sama aja, yang mana-mana. Karena hasilnya sama. Yang penting tahu format penulisannya saja. Kemudian berikutnya ubah tipe data kolom player no dalam tabel players ya. Tadi kan primary key-nya ya players no ini tabel player. Dari integer menjadi small integer. Nah, sebelumnya tipe datanya int, jadi small int. Kira-kira gimana ini? Pakai apa ini? Ubah tipe data. Ubah tipe data, pakai apa? Ini kan sudah jadi itu, nggak mungkin kita hapus lagi kan, gitu. Nggak mungkin hapus tabelnya dulu, buat baru lagi kan, nggak mungkin. Kan kasihan datanya yang sudah terisi. Berarti di alter, Pak? Ya, alter table ya, tetap table. Alter table kolom. Tabelnya, nama tabelnya. Table, nama tabelnya apa gitu. Kita ada nama table. Table player. Ya, Ya, table player. Habis itu kolomnya tuh player no kan. Lagi apa? Table kan macam-macam tadi, ada yang add, ada yang modify, ada yang change, ada yang drop. Nah, pilih yang mana? modify atau change ya. Modify. Kalau modify gimana? Alter table, Player, players, modify, player no, player no, small in, ya, Nah, small itu in, enak. integer atau dalam kurung small in. Yang mana dulu? ya betul ya. Jadi modify, boleh pakai kolom, boleh enggak ya. Modify, kolom, atau modify saja boleh. Nama kolomnya apa? Player no ya. Player no, tipe datanya apa? Yang baru ya. Small, int, juga. Oke. Kalau yang change, ya karena nggak ada perubahan ya, nama lama dan nama baru. Player no ya, sama saja. Tulis seperti ini ya, player no.
change player no small int. Yang tadi modify ya seperti ini ya tadi ya, sudah betul ya tadi. Modify player no small int. Oh, Oke. kalau di change itu 2 kali ditulis ya Pak ya nama kolomnya. Ya, yang kolom pertama ini nama lama ya, Nama baru. nama baru yang mana. Kalau change itu sekalian ganti nama ya Pak ya. Ya, kalian ganti nama. Oke, baik Pak. Kalau pakai change boleh pakai modify ya. Tapi kalau dirasa namanya tetap sama antara yang baru sama lama ya modify ya. Karena lebih ringkas satu bagian aja sih. Oke, Nggak perlu itu, Pak, disertain panjangnya gitu. Panjang boleh disertain. Kalau nggak dibatasi boleh. Kalau defaultnya nanti tadi small integer ya defaultnya jangkauannya tadi ya. Boleh disertakan panjangnya pakai dalam kurung. Oh, berarti kalau misalkan kalau data yang sebelumnya itu misalkan panjangnya 10, nah kita ganti nggak perlu kita tulis, Pak. Kalau misalkan kita mau ganti baru kita tulis lagi. Tetap ditulis. Ditulis oke, saja baik. ya. Karena sudah beda tipe datanya ya. Kemudian pindahkan posisi kolom tone dalam tabel player ke posisi kolom kedua. Nah, tadi kan kolom tone kan, kalau masih ingat tadi ya gambarnya kan ada di bawah ya. Atribut ya dekat-dekat bawah lah itu ya. Tadi kan playernya ada berapa atribut ya, banyak ya tadi ya. Ada misalnya ada 11 atribut, kolom tone-nya ada di baris kolom 8 gitu ya. Ini bagaimana kolom tone itu kita pindahkan di posisi kedua. Di mana posisi pertama tadi kan players no ya, dari tabel player. Jadi kita pakai apa ya tadi? Supaya kolom tone-nya ada di kolom kedua setelah player no. Nah, pakai apa? Yang untuk pendapat? Pakai alter table ya, alter table player. Seperti tadi ya, yang tadi yang coba 1, coba 2, coba 3 ya. Tadi kan ada di belakangnya ada first, ada after apa, after setelah kolom apa, gitu ya. Itu yang dipakai. Nah, di alter table, lihat aja hasilnya ya. Kalau bisa pakai change, tone, ya, karakter 20 ya. Berarti tadi not null, nah ini yang penting sebenarnya, after player no ya, after player no. Ya. After player no. Jadi setelah kolom player no ya. Untuk yang modify ya sama saja ya seperti yang tinggal dihapus saja tone yang ada 2 ini. So, after player no. Mudah-mudahan ngerti ya. Kemudian yang terakhir menghapus kolom type ya dari tabel themes. Gimana pakai menghapus apa? Kayak drop. Ya, pakai drop ya. Sebelumnya pakai apa? Alter table, Nah, alter table, themes, drop column column type. Ya, betul ya. Drop column type, alter table, themes, drop column type. Nanti kolomnya boleh nggak ditulis ya. Ini opsional aja sih, ya kolom. Langsung aja drop type, bisa juga. Hapus ya. Oke, mungkin materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan?
Saya Pak, Ya, gimana? kalau misalnya kita sudah mengakses suatu tabel nih Pak, terus untuk keluar dari tabel itu gimana Pak? Misalnya kita masuk ke tabel Teams misalnya, udah masuk di sana, udah apa itu mengubah apa itu, misalnya mengalter gitu, memodifikasi. Terus nanti begitu kita mau pindah ke tabel player gitu, apakah langsung saja nyebut atau apakah ada nanti untuk keluar dulu dari tabel Teams itu Pak? Langsung aja. Setelah kita tulis query kan enter langsung. Ya langsung kembali ke awal ya. Jadi udah nggak perlu back mana lagi. Setelah kita query pertama kan tabel Teams ya. Tulis query-nya enter, udah ada perubahan kan gitu ya. Ya. Kemudian kita tulis lagi query buat tabel Teams atau yang tadi committee member. Ya langsung aja gitu, nggak usah kembali atau keluar dulu, nggak ada ya, nggak ada keluar. Jadi lanjut aja tulis query yang lainnya untuk tabel yang lainnya. Baik Pak, terima kasih. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kak, dari saya cukup Pak. Ya, gimana? Nggak ada lagi? Sudah cukup sepertinya, Pak. Nanti bisa dibaca ulang ya. Iya Pak. Mungkin tinggal coba-coba aja cari soal latihan atau coba di exam BP mungkin. Ke praktikumnya sudah sampai mana? Praktikumnya nanti hari ini mau nyoba yang materi ini Pak. Di query-nya bisa coba. Exam PP kan sudah install ya? Iya Pak, tinggal Sudah, buat Pak. latihan aja hari ini. Ya. Sama sekarang praktikum. Oke. Latihan aja sih. Jadi kalau gitu saya akhiri ya. Oh ya, ada tugas ya, nanti bisa diakses di Beraja ya. Ditulis tangan. Ya soalnya cuma dikit aja, cuma 6 ya. Buat query seperti ini aja. Query singkat. Bisa dikumpulkan ya. Di Beraja nanti buka nih tugasnya. Ditulis Kumpul. tangan. Ya tulis tangan. Nah, jadi foto nanti. Ya. Baik Pak. Baik, Pak. Kalau nggak salah saya hari Harus Senin ya katanya. Gimana? Ya? Harus di double folio atau di HVS, Pak? Oh bebas. Yang penting tulis tangan aja. Jawabannya ringkas kok, seperti ini kan cuma hanya satu baris dua baris. Ya, sekalian latihan lah gitu ya. Iya Pak. Baik, Pak. Jadi kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.